soal kita hanya 100. Kemudian banyak sekali usulan supaya untuk mendeteksi adanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Taufikur Rahman. Di sini saya akan menyampaikan kabar gembira ya Bapak Ibu, bahwasanya beberapa waktu yang lalu Bapak Menteri Menpan RB menyampaikan keputusan ini terkait tenaga honorer yang akan terpilih dalam pengangkatan P3K 2024. Dan tentunya Bapak Ibu, tidak hanya itu yang akan saya sampaikan, nanti juga di video ini saya akan menyampaikan ada regulasi tentang soal yang akan menjadi regulasi untuk tes ASN P3K 2024, karena ada beberapa perubahan dan perbedaan antara P3K 2021-2022 dengan tes P3K 2024. Simak video ini sampai akhir. Jadi Bapak Ibu, Bapak Anas sebagai Menteri Menpan RB telah menyampaikan bahwasanya telah disiapkan kuota sebanyak 80% untuk formasi khusus bagi ex THK 2 dan tenaga honorer yang kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik. Maka dua kategori ini telah menjadi kandidat utama Bapak Ibu untuk mendapatkan formasi ASN di 2024 atau ASN P3K 2024. Untuk berikutnya, ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer tersebut untuk bisa terpilih dalam pengangkatan menjadi P3K 2024 Bapak Ibu. Yang pertama, tenaga honorer berhasil lulus verifikasi dan validasi pendataan di BKN. 2022 yang lalu, secara serempak guru honorer itu melakukan pendataan dengan mengumpulkan pada waktu itu SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang secara resmi tentunya ditandatangani oleh kepala sekolah, instansi atau sekolah masing-masing. Jadi ketika Bapak Ibu telah mengumpulkan surat tersebut, maka secara otomatis Bapak Ibu atau data Bapak Ibu masuk ke dalam database PKN. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana honorer yang tidak melakukan pendataan waktu itu di 2022? Maka bisa dipastikan datanya tidak terrecord di database BKN, karena ketika para honorer melakukan pendataan tersebut, secara otomatis, secara resmi datanya terdata di BKN. Ini dilakukan pemerintah untuk meminimalisir tentunya mohon maaf kelicikan-kelicikan yang dilakukan oknum-oknum agar tidak terjadi pendataan yang secara tidak resmi atau data-data yang sifatnya selundupan atau abal-abal. Untuk berikutnya Bapak Ibu, tenaga honorer mempunyai pengalaman kerja di bidang yang relevan atau yang linier dengan masa kerja minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung, di pemberitaan yang lain bahwasanya paling tidak memiliki pengalaman 3 tahun atau ada yang 5 tahun. Nah, jadi begini Bapak Ibu, ada tenaga honorer yang baru bekerja 2 tahun tapi datanya masuk Dapodik dan ikut pendataan BKN, maka dia berhak nantinya mengikuti seleksi. Jadi di sini diambil garis bawahnya, yang honorer 2 tahun bisa, sangat bisa untuk mengikuti ASN P3K asalkan masuk datanya di database BKN. Dan maksimal 7 tahun itu paling tidak ketika sudah
mengabdi 7 tahun itu datanya aman. Untuk yang nomor 3 Bapak Ibu, bagi pelamar dosen wajib memiliki pengalaman sebagai tenaga di perguruan tinggi dengan memperhatikan jenjang dan masa kerja. Jadi jika sudah diusulkan oleh pihak kampus atau administrasi kampus dan datanya masuk ke database PKN, maka dosen pun bisa mendaftar. Kemudian nomor 4, tenaga honorer wajib memberikan surat keterangan bekerja yang sah. Nah, SPTJM Bapak Ibu pasti masih ada filenya atau masih ada hard copy-nya yang asli, maka itu disimpan Bapak Ibu ketika nanti mungkin ada pendataan ulang. Terakhir Bapak Ibu, tenaga honorer harus lulus dalam seleksi administrasi dan kompetensi. Maka Bapak Ibu ketika nanti mendaftar, pastikan data Bapak Ibu valid sehingga Bapak Ibu lulus seleksi, dan Bapak Ibu juga harus berusaha untuk secara kompetensinya lulus. Walaupun ada kebijakan tes formalitas, namun kita tidak pernah tahu, mungkin jika di formasi kita ada 2 kandidat, maka bisa jadi kebijakannya diambil nilai yang terbesar. Maka dari itu kita harus melakukan atau menjalankan tahapan seleksi dengan maksimal Bapak Ibu, agar nilai kita pun secara teknis lulus dengan nilai yang memuaskan. Untuk berikutnya Bapak Ibu, saya ingin berbagi informasi. Ini informasi sangat penting sekali Bapak Ibu. Informasi yang akan saya sampaikan terakhir ini adalah terkait soal yang akan keluar nanti di tes ASN P3K 2024 Bapak Ibu, karena ada sedikit perubahan regulasi tentang soal tes ASN P3K 2024 ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran untuk Bapak Ibu belajar. Soal kita hanya 100. Kemudian banyak sekali usulan supaya untuk mendeteksi adanya calon ASN ini terpapar radikalisme dan lain-lain, maka tahun kemarin dan tahun ini jumlah soal kita 110. Nah, 10 soal itu telah dirumuskan oleh berbagai pakar untuk mendeteksi terkait dengan soal radikalisme. Tapi yang menarik adalah mandat dari Mensesnek kemarin dari Istana, mana soal ini tidak hanya mampu menseleksi ASN yang pintar saja, tapi bagaimana dia segera adaptif, kemudian mereka juga punya motivasi belajar tinggi sehingga mereka ke depan bisa lebih tangguh, tetapi juga mereka talenta digitalnya memang kuat di situ, dan patriotisme. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya tetap optimis, tetap percaya diri dengan kemampuan masing-masing, bahwasanya jika tahun ini adalah rezeki Bapak Ibu, tahun ini adalah keberuntungan Bapak Ibu, maka Yang Maha Kuasa akan selalu memberikan kemudahan. Satu pesan saya Bapak Ibu, mulai dari sekarang persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, belajarnya diketolin, disiplin, dan belajarnya lebih digiatin lagi. Insya Allah jika Bapak Ibu telah mendapatkan jalan terbaik, mendapatkan jalan kemudahan, maka tidak ada yang bisa menghalangi usaha Bapak Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.